Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat lintas dimanapun berada. Kita kembali lagi berjumpa ya di siang ini di acara Siniar Bina Rasa, Bincang Nada dan Rasa. Bersama saya Lina dan Kak Femi. Halo Kak Femi. Halo Kak Lina. Ya, kita siang ini mau bahas judul lagu apa ini? Oke, jadi hari ini aku mau sharing salah satu lagu favoritku dari dulu. Judulnya itu Mm-mm, Hari Bersamanya. Ini lagunya Sheila on mm-mm, Seven. Kalina pernah mm-mm. denger nggak? Sering sih denger. Oh, sering denger juga ya. Jadi ini Mm-mm, salah satu lagunya Sheila yang aku suka banget. mm-mm. Terus ini lagu dari tahun berapa sih kalau aku boleh tahu gitu? Kalau lagu Hari Bersamanya ini kayaknya sekitar 2010-2011-an. Heeh, udah lama Cukup juga lama, ya. udah lama, udah 14 tahun yang lalu gitu ya, Kak. Oke. Ih, ini lagu ini apa sebenarnya tuh lagu album atau lagu single sih kalau boleh tahu? Kan pernah nih aku dengar ada yang lagu single, lagu album gitu-gitulah. Ini masuk ke albumnya Sheila di album Mm-mm. Berlayar. Jadi Oh, ini album salah satu keberapa lagu. tuh? Album ke berapa? Ketujuh kayaknya, Kak. Ketujuh. Oh iya ya. Mm-mm. Terus ada nggak sih info menarik tentang lagu ini yang bikin Kak Femi tuh jatuh cinta sama lagu ini gitu lah? Iya, jadi kalau denger lagu ini sampai sekarang itu rasanya moodku itu naik gitu. Judulnya Heeh. kan Hari Bersamanya ya. Mm-mm. Jadi ini itu bercerita tentang perasaan bahagia, perasaan Mm-mm. gugup, dan harapan Mm-mm. Mm-mm. ketika kita mau bertemu seseorang yang kita suka. Mm-mm. Jadi kayak kita excited mau ketemu Mm-mm. seseorang nih yang kita suka, kita Mm-mm. taksir gitu. Jadi Iya, iya. gugup-gugup gimana gitu. Mm-mm. Terus apa sih Kak yang membuat lagu ini selalu mengesankan di hati Kak Femi gitu Kak? Jadi yang bikin berkesan sebenarnya ini kan momen ya, momen kita mau ketemu Mm-mm. seseorang, kita mempersiapkan diri, Mm-mm. Mm-mm. kita ingin momen pertemuan kita itu berjalan lancar gitu kan dengan orang itu. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya ini sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita mau ketemu orang atau Mm-mm. kita mau Mm-mm. ada event apa Mm-mm. gitu kan kita pasti Mm-mm. mengalami Mm-mm. kegugupan dan kayaknya lagu ini tuh pas gitu. Mm-mm. Terus apa namanya? Berarti cocok ya sama kehidupan sehari-hari sama Mm, kehidupan pribadi kayak gitu ya? iya, dan lagu ini juga kayak mengingatkan kita juga kalau kebahagiaan itu nggak selalu yang mewah, yang mahal gitu, tapi Mm-mm. momen Mm-mm. kita ketemu orang aja itu udah bisa bikin kita Mm-mm. bahagia kalau emang kita suka sama Mm-mm. orangnya, kita suka sama Mm-mm. kegiatannya, mungkin gitu ya. Mm-mm. Terus ini tuh cocoknya buat orang yang seperti apa sih Kak lagu ini? Apakah buat orang yang selalu galau? Apa Ini cocok buat orang yang lagi galau? Apa cocok buat orang yang bahagia terus? Apa gimana sih Kak? ini bisa bikin kita bahagia terus kayaknya ya Kak Lina. Jadi Mm-mm. ini kan momen kita mau ketemu seseorang yang benar-benar kita tunggu. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. momen-momen manis kita mau bertemu Mm-mm. orang atau mau Mm-mm. melakukan kegiatan apa gitu. Mm-mm. Cuma nggak terbatas ke kalau ke orang yang kita cintai, orang-orang yang lagi jatuh cinta, nggak terbatas ke itu sih Mm-mm. kalau aku mengartikannya ya. Nggak spesifik berarti ya? Nggak harus untuk orang yang lagi jatuh cinta atau gimana enggak. Mm-mm. Di orang apapun tuh boleh ya mendengarkan lagu ini. Boleh dan bisa menenangkan, bikin kita bahagia juga. Karena lirik-liriknya Mm-mm. itu sederhana tapi berkesan gitu loh Kalina. Iya benar-benar. Mm. Terus biasanya Kak Femi tuh dengerin lagu ini tuh kapan sih? Siang, sore, malam apa gimana sih? Kalau aku biasanya itu di tempat kerja, kalau misal pas senggang gitu ya, itu memang aku Mm-mm. selalu dengerin lagu. Dan lagu yang sering aku putar itu lagu-lagunya Sheila on Seven, termasuk salah satunya ini.
Iya, hari iya. bersamanya. Heeh. Jadi emang udah suka dari kecil mungkin ya, Mm-mm. dari SD gitu udah familiar kalau sama Sheila on Seven. Udah melekat di pikiran gitu ya. Iya, salah satu band Indonesia favoritku juga yang kalau Heeh, sampai heeh. sekarang itu aku masih sering nonton kalau konser. Iya, iya. Oh, masih ya sampai sekarang sering Masih sampai konser-konser sekarang. gitu. Terakhir ini awal Mm-mm. bulan kemarin sempat nonton Sheila juga di Semarang. Iya, Kebetulan iya. deket. Heeh. Terus kalau misalnya pas santai gitu juga dengerin ya? Iya, pas lagi santai. Emang playlistku Mm-mm. itu sampai sekarang masih Sheila on Seven. Playlist Mm-mm. utama. Dia nggak pernah bosen memang. Iya, iya. Diulang-ulang gitu tetap nggak bosen. Mm-mm. Terus apa ya? Ada nggak sih pesan pesan khusus dari lagu ini misalnya pesannya apa kayak gitu ada nggak? Kalau lagu ini eh, salah satu partnya, liriknya itu kan yang refnya itu mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku, hariku bersamanya gitu ya. Jadi ini Mm-mm. kayak pengharapan kita, kita mau ketemu seseorang, kita berharap kalau pertemuan kita itu lancar, jadi berkesan gitu. Oh, berarti harapan ya masuknya bukan pesan gitu. Harapan, ya Mm-mm. harapan supaya lancar. Kadang kan kalau kita ketemu dengan seseorang yang kita suka itu kadang kita melakukan hal-hal konyol, kesalahan-kesalahan Iya konyol betul. gitu kan. Jadi Mm-mm. ini lebih ke Tuhan tolong besok aku mau ketemu dia nih, pengennya lancar, Mm-mm. pengennya berkesan, jangan sampai aku melakukan kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang aneh gitu. Iya iya paham Kayak paham gitu aku. sekali. Nah, Mm-mm. kalau lanjutannya itu ada lirik kayak gini, kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Wah kayak semacam curhat dong. Jadi kalau kita ke orang yang kita suka kan gitu kali Nah ya. Iya Kadang iya kita benar. salting, kita mau kayak gini tapi salah, mau kayak gini juga salah gitu kan. Kita itu lemah Iya. banget gitu loh di depan orang yang Mm-mm. benar-benar Mm-mm. kita suka gitu. Jadi ini Mm-mm. lebih ke Tuhan tolong please besok lancar gitu. Mm-mm. Terus Gitu. kenapa kakak kok suka banget sama lagu ini? Itu apa sih awal mulanya kakak suka banget sama lagu ini? Kalau sukanya kenapa? Karena emang suka Sheila on Seven. Yang kedua, kalau khusus untuk lagu Hari Bersamanya ini, liriknya Mm. itu sederhana, lagunya juga nggak terlalu panjang, cuma sekitar 3 menitan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ini penuh energi positif gitu kalau menurut aku. Mm-mm. Terus pernah nggak sih punya momen khusus sama lagu ini? Kayak misalnya dengerin bareng sama seseorang, apa gimana? Iya, paling kalau ini ya, kalau pernah sih kalau kilas balik ke belakang gitu, awal-awal ada lagu ini, terus pas kebetulan lagi momen-momen jatuh cinta gitu ya Kak Lina, Mm-mm. pas mau dating gitu, ini diputar Mm-mm. Terus gitu seolah-olah ceritanya. seolah-olah Iya. ini kayak mantra gitu. Tuhan, tolong aku besok Mm-mm. mau dating, semoga lancar kayak gitu. Jadi pas Iya, aja iya. di momen-momen itu. Heeh. Bertahun-tahun setelahnya, setelah nggak di Mm-mm. masa-masa jatuh cinta lagi gitu. Ini Mm-mm. tetap ini sih, tetap happy kalau denger lagu ini. Jadi kayak nginget, oh dulu tuh Heeh. aku ini ya, mau ketemu ini, aku deg-degan banget gitu. Heeh. Jadi kenangan ya dari Jadi sendiri. heeh. Iya bener apa bener kata Kaiin tuh mantranya sakti banget katanya. Oh iya, oh kayaknya di chat, iya. Iya tuh kita Mantranya sakti banget. Iya. Jadi mungkin ini buat teman-teman juga ini Kak Lina. Kalau yang Heeh, mungkin gimana? belum pernah dengar, nanti bisa Heeh. didengerin coba. Iya. Nanti pasti nih, kalau kita dengerin lagu ini tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu. Kayak Heeh. gitu. Cocok gak sih lagunya kalau buat orang yang lagi sedih gitu? Kalau yang lagi sedih, Heeh. sebenarnya ini kayak lagu lebih ke deg-degan, happy, happy gitu ya, happy happynya orang Heeh. yang baru suka sama orang lain gitu, Heeh. Jadi atau kurang suka sama cocok ya. sesuatu. Hmm. Tapi Kalau kalau kurang yang cocok lagi ya berarti. yang lagi Heeh. galau mungkin malah inget momen-momen pas bareng gitu ya.
Iya. mengingatkan kembali. Heeh. Nggak apa-apa sih, musiknya itu ini Iya. enak didengar. Emang sih Nggak, emang enak banget eh, musiknya. Heeh. nggak bikin tambah sedih itu enggak. Jadi kayak bikin kita semangat. Heeh. Gitu. Terus, hmm, udah berapa tahun sih Kak dengerin lagu ini dari dulu pertama suka sampai sekarang itu? Apakah dari tahun 2010-an pas pertama kali ada lagunya apa gimana nih? Iya, itu kan waktu aku SMA kayaknya ya, sekitar SMA. Mm-mm. Udah Mm. lama banget. SMA seneng, jadi denger pertama tuh kayak seneng gitu, pas. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sering didengerin. Terus kalau Mm-mm. lagu-lagunya Sheila itu kan kayaknya nggak lekang ya. Mm-mm. Dengerin sekarang pun masih ini Mm-mm. masih masih sering didengerin orang, masih banyak didengerin orang. Iya, Jadi masih didengerin terus sampai sekarang. iya. Terus pertama kali denger lagu Hari Bersamanya tuh gimana sih Kak? Gimana ya di radio apa di TV ya kayaknya. Agak lupa karena udah lama banget. Dulu kan Oh radio masih gitu. ini. Radio masih Oh, tahun oh. 2010 2011 kan radio masih rame ya. Iya, aku juga dulu masih sering dengerin tuh radio. Jadi dari radio kayaknya sering Mm-mm. diputar kalau lagu-lagu baru gitu kan sering diputar gitu. Aku dengerin Mm-mm. terus. Iya. Mm-mm. Apa ya? Terus apa namanya? Ini. Kalau pertama kali denger aku sih ini langsung Mm-mm. suka kebetulan ya. Mungkin karena waktu itu Heeh. momennya pas lagi deket sama orang gitu kan. Momennya Iya, pas iya. jadi kayaknya kayak lagu ini cocok gitu. Karena momennya juga ya. Kalau kita denger Bener. lagu kan gitu ya. Kalau pas sama kita Iya. itu kayaknya kita suka gitu. Heeh. Masuk lagu lagu happy, lagu sedih. Kalau memang Mm-mm. pas sama kita itu kita suka gitu. Relate di Iya. kita gitu. Kalau relate di kita kita Heeh. suka. Kalau untuk Sheila on Seven sendiri boleh cerita sedikit ya Kak Lina. Boleh, boleh. Kayak gimana tuh, Jadi Kak? kan Sheila itu band tahun 90-an gitu ya. Mungkin waktu aku baru lahir atau baru berapa tahun itu band itu udah ada. Jadi Heeh. emang dari kecil, dari SD itu udah akrab dengan lagu-lagunya Mm-mm. Sheila. Bahkan dulu itu hampir semua lagu-lagu yang lama ya itu hafal Mm-mm. liriknya waktu Mm-mm. SD. Bahkan Kak Lina tahu ini nggak ya lagu Sheila yang judulnya Sepia? Tahu, tahu. Kayaknya semua orang tahu ya. Lagu Mm-mm. Sepia itu waktu SD aku hafal. Padahal aku nggak paham maksudnya, Iya, iya. tapi hafal karena liriknya sederhana, langsung hafal gitu bagi yang Mm-mm. dengerin. Bahkan Iya. nggak paham maksudnya, paham-paham juga udah setelah agak gedean gitu. Oh ternyata lagu Sevilla itu ini ya cerita tentang orang ketiga, tentang Mm-mm. ini. Mm-mm. Baru paham ya setelah gede, tapi dulu dari SD hafal lagunya. Iya. Ini band dari mana sih Sheila on Seven tuh kalau boleh tahu? Dari Jogja. Dari Jogja. Berarti Iya. semua personilnya asli Jogja gitu apa gimana? Kalau semua personilnya ini kan udah ganti-ganti personil juga ya, cuma untuk vokalnya Hmm. itu masih masih tetap dari dulu. Kalau Mm-mm. personil yang lain kayaknya ada pergantian-pergantian personil juga sih. Cuma vokalnya Mm-mm. tetap di Duta, gitarnya tetap Eros. Mm-mm. Kalau yang lain kayaknya Mm-mm. ada ganti-ganti juga. Mm-mm. Terus ini kan salah satu band Indonesia yang dulu itu berhasil menjual jutaan kopi album secara berturut-turut. Jadi Mm-mm. karya-karya Mm-mm. mereka itu benar-benar diterima dan dicintai Mm-mm. masyarakat Mm-mm. Indonesia. Mm-mm. Kalau dari Sheila on Seven sendiri tuh aku paling suka vokalnya, paling suka sama Duta ya Kenapa itu? vokalnya. Kok bisa? Nggak tahu ya, makin tua itu makin karismatik Kak Lina. Oh, apa mungkin Mas nyanyi lagu itu jadi tambah?
Apa tambah manis suaranya mah? Iya bener. Jadi aku lihat konser Sheila itu pertama mungkin waktu-waktu kuliah ya, Heeh. 2013 2014-an itu Mm-mm. pertama-tama lihat konsernya secara langsung gitu. Mm-mm. Terus setelah hampir 10 tahun kemarin, tahun ini, bulan ini juga Mm-mm. itu aku nonton lagi. Mm-mm. Sheila. Logikanya kan makin tua ya dutanya, Iya, vokalisnya, Om Dutanya. iya, Tetapi dilihat itu malah makin seger, makin muda, makin ganteng. Aku juga heran. iya, Makin karismatik pokoknya. iya. Oh ya, Kak Femi kan sekarang radio udah jarang ya orang dengerin radio. Mm-mm. Nah, Kak Femi dengerin lagu Sheila on Seven yang hari persamanya ini lewat apa sekarang? Kalau sekarang yang lewat YouTube, Lewat YouTube YouTube. ya, di YouTube. Heeh. Gak download lagunya gitu. Oh, download juga, download Download juga. Aku juga. save di playlistku Heeh, heeh. biar bisa dengerin kapan aja. Iya, iya. Ini ada Kak Iin ya, yang hadir di sini. Ingin nanya-nanya sama Kak Femi juga kayaknya ya. Iya nggak sih Kak Iin? Ya, akhirnya saya muncul di Bina Rasa, Sobat Lintas. Saya penasaran nih sama Mbak Femi. Saya tuh sebenarnya komitmen nggak akan muncul di Bina Rasa. Karena mungkin Sobat-Sobat Lintas sudah bosan lihat saya setiap ada podcast gitu ya. Tapi ini menarik sih. Em, karena kebetulan saya juga lumayan ngefans sama Sheila on Seven. Oh iya ya Kak, sama kita. Iya, jadi album pertamanya itu saya malah punya kaset, masih kaset pita waktu itu. Oh iya. Iya, saya punya itu dulu album pertamanya yang apa ada apa sih? Apa ya album pertama yang ada apa yang judulnya Kita ya, Kita Ya, dan gitu ya. Iya, Hmm, apa? Perhatikan Rani itu kalau nggak salah itu yang album pertamanya. Saya punya kaset pitanya waktu itu. Nostalgia banget yang entah di mana Kak. sekarang kaset-kasetnya itu. Iya. Kalau Mbak Femi masih sempat mengoleksi kaset pita nggak? Kalau kaset aku enggak ya Kak, karena Oh, dulu udah ini oke. sih udah radio sama TV ya, waktu Betul. zaman-zamanku ya. Ya, walaupun ada radio sama TV juga biasanya kalau memang lagu itu saya seneng, saya beli kasetnya. Iya. Iya, ya apa selain Sheila on Seven kayak Kahitna, terus Dewa, Reza Artamevia, Katon Bagaskara, wah itu Kalau kain koleksi banyak ya. dulu kan kayaknya semua semua band tuh kayaknya punya deh. ya, yang tertentu juga sih. Ada yang ada yang cuma minjem dari teman, terus lupa dibalikin, sengaja lupa. Aduh, Kak. Iya, iya. Tapi belakangan ini saya udah jarang mengikuti perkembangan si Lawn Seven ya. Apalagi waktu udah namanya jadi reborn gitu, ya kan? Kayak kayak Padi, si Lawn Seven hadir lagi tuh. Ya saya yang lagu Hari Bersamanya juga taunya lama setelah dia ngetop itu. Saya bilang, ih ternyata ada lagunya, lagu barunya yang bagus lagi gitu ya. Ada juga yang bagus sekarang, yang lagu-lagunya sekarang gitu. Mbak Femi mungkin bisa nyanyiin atau nggak bisa? Cukup jadi pendengar aja kayaknya Kak. Gawat nanti kalau saya nyanyi. Kak, eh, tapi setelah lagu Hari Bersamanya itu ada lagi gak lagunya Zilaun Seven yang Mbak Femi seneng setelah itu? Ada sih Kak banyak. Yang terakhir-terakhir ini tuh aku suka juga yang judulnya Memori Baik. Hmm, Memori Baik. Nah itu Mm-mm. saya nggak tahu itu.
memori Iya. baik itu kalau konser sekarang sering dibawain juga lagu itu. Hmm. Nanti Silon Seven mau konser di mana lagi nih, Mbak? Mbak Feby kan Nah, ngefans banget. iya, kalau aku ini datangnya kalau pas yang dekat-dekat sini, kalau Semarang gitu, mungkin aku Iya, saya iya, iya. nonton gitu. Kalau yang jauh-jauh juga ini Kak, waktunya nggak bisa. Oh, Pernah kirain kalau yang jauh juga ikutan nonton juga. Jarang yang deket-deket aja kali nah. pernah Gitu. pernah ini nggak pernah ketemu langsung sama personel mereka? Ketemu langsung. Oke. Pernah minta tanda Mm-mm. tangannya? Kalau minta tanda tangan nggak ya Kak? Oh, Rebutan rebutan foto, ya lebih rebutan ke rebutan foto ya. selfie aja. Ah, tuh. Jadi udah pernah nih ada foto bareng sama mereka ya? Wow, Meskipun itu. agak-agak ngeblur gitu ya. Pertama, pertama Kak, tahun 2010-an ya, 2013, 2014 mungkin. Oke, wow. Hmm, Tapi setidaknya ada kenangan yang bisa diceritakan ya. iya, Dulu Mbak Femi zaman sekolah ada geng-geng juga nggak kayak gitu? ada sih. Kayaknya hampir semua ini ada ya Kak, semua tingkatan gitu loh. Iya. Jadi Ada geng ini SMP, nggak geng ada SMA. nggak kayak semacam fans clubnya si Laun Seven di sekolahnya Mbak Femi? Kalau di sekolahku nggak lebih ke, kalau fans clubnya nggak, lebih ke personal kalau yang suka-suka kayak gitu. Oh, jadi Hmm. ada fansnya Duta, fansnya Eros gitu ya. Rata-rata vokalisnya kalau band gitu Iya. yang diincar vokalisnya ya Kak. Yang Iya. sering yang sering di depan kan. Iya, 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 iya. Hmm, kalau menurut Mbak Femi, lagu Hari Bersamanya ini kekuatan paling faktor yang paling kuat membuat dia banyak disenengin itu apa sih? Faktor vokalisnya kah? Faktor liriknya? Faktor musiknya? Atau apa nih menurut Kalau Mbak Femi? lagu Hari Bersamanya, hampir semua lagunya Sheila juga sih, itu liriknya itu selalu sederhana Kak. Hmm? Liriknya selalu sederhana, tapi musiknya itu, ya musiknya juga enak didengar. Jadi kekuatannya memang semuanya ada ya di situ. Ada Mm-mm. musiknya oke, Ya liriknya oke, oke. liriknya sederhana dan ngena ke kita. Ya, maksudnya ya liriknya itu easy listening juga, easy Mm-mm. understanding. Terus Karena dibawakan dengan uh, personanya vokalisnya yang gitu. iya betul. Pernah nggak di tempat di sekolahnya Mbak Femi atau di komunitasnya Mbak Femi pernah nggak mengundang si Laun Seven untuk tampil di kegiatan? Hmm, pengennya Kak, tapi belum. Pengen ya, tapi belum. eh Oke, pengen ya menampilkan mereka. Iya, pengen banget. Aduh. Bahkan tiap ke Jogja itu aku ini selalu ngarep gitu ya. Kadang kan ini kalau di TikTok atau di Instagram itu kan seliweran jadi tetangganya Duta gitu. Tiba-tiba ketemu Duta lagi naik motor, lagi nganter apa gitu ya. Jadi tiap ke Jogja itu aku berharap semoga hari ini hari keberuntunganku tiba-tiba lihat Duta depanku gitu. Tapi enggak pernah. Belum. Oh iya ya, jadi hari bersamanya. Tapi belum belum Oke, pernah oke. ketemu di posisi Duta lagi naik motor atau lagi di pos Eh, ronda gitu belum. Oke, berarti apa Mbak Femi ini termasuk apa nama ininya Silon Seven, nama fansnya itu Sila Geng ya. Ya, Sila Geng. Waduh. Ada nggak cita-citanya Mbak untuk menghadirkan Sila on Seven di tempat kerjanya Mbak Femi sekarang? kalau cita-cita pasti ada Kak. Pengennya bawa ke sini, bawa ke Jepara gitu ya. Iya, iya, iya. Di antara semua albumnya Silon Seven yang mana yang paling berkesan menurut Mbak Femi? Album karena aku paling suka lagu ini, jadi ya album ini juga yang aku suka. Oh, Tapi oke. hampir semua lagunya
termasuk yang lagu-lagu lama-lama itu aku suka Mm-mm. sih. Suka hafal gitu. Iya Tapi kalau betul. disuruh nyanyi jangan dulu Kak. Tetap ya, tetap nggak mau nyanyi. Di apa di tempat sekarang kan Mbak Femi ini kerjanya di sekolah gitu ya. Ya, Nah, di di sekolahnya Mbak Femi sekarang itu apakah ada juga Fancy Lion Seven selain Mbak Femi? kalau di sini kayaknya nggak ada Kak. Nggak ada ya? Nggak ada, nggak punya teman di sini. Oh, Karena kalau eh, rekan sesama guru itu rata-rata udah senior, oh, oh, pada usianya senangnya campur sari gitu ya Mbak? campur sari, kadang dangdut koplo gitu. Iya ya koplo. Jadi ini beda. Terus kalau yang anak-anak juga, Sela kan nggak terlalu familiar ya kalau di anak-anak Iya masih anak-anak ini SD ya gitu kan. SD bener. Mm-mm. Mereka kan taunya yang Iya band-band sih. sekarang Iya gitu. JKT48 kayak gitu ya. Mm. Jadi nggak punya teman kalau di sini. Oke, sama sih saya juga kayak gitu di kantor. Jadi Hmm. kalau dengerin di tempat kerja itu pakai ini, pakai TWS, pakai headset gitu. Iya, betul, betul, Selalu betul. dia headset ya. Mm-mm. Tapi kalau di kantor saya justru yang sudah senior-senior itu ada juga yang seneng lagu-lagu sekarang gitu. Iya, Kak. Iya, Wah. Jadi ya itulah macam-macam orang juga masing-masing karakter kan. Mm-mm. eh Lagunya Sheila on Seven itu kan ada yang ngebeat, ada yang slow, mellow gitu. Mm-mm, Ya, nah, iya. Mbak Femi lebih seneng yang mana? Paling banyak lagunya Sheila on Seven yang jenis yang mana yang Mbak Femi seneng? Aku paling suka yang lagu-lagu beat karena Yang ngebeat ya. menurutku itu apa yang kita denger itu mempengaruhi mood kita, Kak. Kalau kita Oh, keseringan denger yang lagu-lagu galau gitu, malah ikutan hati kita galau. ikutan galau. Kalau di aku gitu. Tapi kalau kita dengerin lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu cinta, meskipun nggak lagi jatuh cinta tuh bawaannya happy gitu. Iya, Kayak gitu iya, nggak sih? iya, iya, betul, betul, betul. Oke, iya betul. Mm-mm. Jadi lebih seneng yang agak ngebeat gitu ya. Tapi Yang memang lagunya ngebeat. Sheila juga nggak terlalu ngebit-ngebit gimana gitu kan. Mm-mm. Ya Yang se- sewajarnya. yang lagu galau pun nggak terlalu yang mellow banget gitu nggak ada ya Kak. Mm-mm. Nah, yang lagu melonya Sheila on Seven yang terkenal itu yang Sevilla itu tadi kan yang Mbak Iya, Femi. bener. Itu juga ini membekas sekali kalau di aku. Karena ini udah hafal dari SD meskipun nggak tahu maknanya ya Kak. Iya, Aku hafal loh iya. lagu itu. Sampai sekarang hafal. Sebut nama orang lagi kan. Mm-mm. Sama orang. Terus kalau Iya. sekarang kan banyak ya cerita-cerita kayak orang ketiga apa gitu malah makin relate Iya dengan benar. keadaan di sekeliling. Kalau ke akunya Eh, pribadi janganlah ya Kak. Baik, semakin banyak yang relate, semakin kesini makin banyak yang relate sama lagu itu sepertinya. Benar, benar. Nah, iya Sevilla. Terus ada apa lagi yang lagunya yang melo? Oh, yang ini, yang soundtrack film itu loh Mbak, tahu nggak? Yang apa Kak Ian? Soundtrack filmnya, kalau nggak salah filmnya 30 Hari Mencari Cinta kalau nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya, yang apa? Aku pulang tanpa dendam gitu liriknya. Oh iya, Eh, itu itu juga melo. Terus itu sih yang paling aku ingat dari lagu-lagu melownya Salon Seven. iya. Aku keinget ada lagu yang judulnya Berhenti Berharap juga ya Kak Ah, Ian. oh iya, Kan Kak, itu kan ya bener-bener. depresi banget ya Kak. Itu kayaknya judulnya. Sedih banget itu. Itu kayaknya judulnya tuh tadi. Mm-mm. Berhenti berharap. Berhenti Kalau nggak salah Berharap. itu tadi judulnya itu. Berhenti Mm. berharap. Hmm. Terus ada tuh lagu dia yang ngebeat juga dan bener-bener mood boosting banget tuh. Mood booster banget yang apa melompat lebih tinggi. Oh Oh ya, Melompat iya. Lebih Oh Tinggi iya juga. itu. Mm-mm. Itu bikin Hmm, kita semangat banget juga. bener-bener mood booster itu. Mm-mm.
juga sering dengerin tuh yang itu. Yang mana? Kamu bisa Yang nyanyi melompat nggak lebih itu tinggi. melompat lebih tinggi? Aduh janganlah Kak, nanti kasihan pendengarnya. Aku cukup jadi pendengar aja lah. Nanti Jadi hancur lagunya. episode hari ini nggak ada yang berani nyanyi kayak ini. Iya, pas kali ini ada yang berani nyanyi. Aduh. Itu ya melompat lebih tinggi itu yang kupetik bintang itu ya? Iya, Oh, oke. Butik bintang, iya. Nge-refnya kupetik bintang. Hmm, liriknya puitis gitu ya Kak itu. Iya, heeh. puitis tapi dibawain dengan sangat ngebeat dan Mm-mm. sangat energik gitu. Mm-mm. Em, Apalagi tuh. Memang lirik-lirik lagunya Silon Seven ini sederhana sehingga mudah dipahami, mudah meresap ke hati, gitu ya. Ya, jadi orang-orang itu banyak yang merasa relate dengan lirik-liriknya. Oke, dari sekian eh, banyak lagu-lagunya Sheila on Seven, apa nih yang udah masuk ke playlistnya Mbak Femi? Biasanya itu kalau aku dengerin atau download itu langsung yang di YouTube langsung satu album banyak lagu gitu loh Kak. Oh, yang satu album langsung ya. Gitu. Oke, oke, oke. Terakhir-terakhir ini juga sering denger yang memori baik, itu juga aku suka. Iya, saya belum dengerin tuh Memori Baik. Memori baik itu bagus juga. Hmm, hmm. Tapi ada yang saya nggak begitu senang nih lagunya Ceylon Seven. Yang apa? Yang, Yang film yang apa? apa itu Kak? Yang ada kata-kata film itu? Judulnya? Yang ada kata-kata film. Iya, kata film di judulnya. Ada itu, Mbak. Enggak. Kalau Mbak Femi lagi buka Google, bisa di search tuh lagunya film apa ya? Pokoknya di judulnya tuh ada kata film. Iya, Ada itu. film-film favorit? Hmm, itu. Iya. Iya. Oh itu aku malah nggak begitu familiar kalau yang lagu itu. Itu Nah, kenapa itu Kak Iin kok ini kurang serak sama yang itu Kak? ya nggak tahu, saya nggak serak aja. Apa alur notasinya nggak, saya nggak begitu seneng gitu. Iya Alur iya. nadanya, komposisi komposisi nadanya saya nggak terlalu suka. Kalau suka ya. Mm-mm. Tuh. Oh, terus ada juga yang saya seneng tuh, yang lagunya apa ya itu? Na 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 na. Itu lagu apa sih judulnya? Ya, aku lupa judulnya bentar. Aku ingat Tahukah nggak tahu apa sih ya. sih? Iya, 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 iya. Heeh. Tahukah apa itu? Lina ingat nggak? Enggak Kak. Duh, aduh itu apa? Itu soundtrack sinetron kalau itu. Iya, saya ingat itu soundtrack sinetronnya yang Oh, judulnya itu aku. oh iya, itu aku Judulnya bener itu namanya. aku. Itu Ah, aku pokoknya gitu kan belakangnya. iya, iya, iya. Itu ya. Jadi apa nih pesan-pesan Mbak Femi buat generasi sekarang yang mungkin belum familiar dengan Silon Seven? Pesannya apa ya Kak Iin? Mungkin yang belum pernah dengar atau yang masih agak tahu nama aja, mungkin bisa habis ini coba didengerin. Kali aja ada lagu yang relate, yang enak didengar, yang bikin kita moodnya bagus, yang bikin kita semangat gitu untuk Hmm, menemani hari-hari kita. betul. Jangan melulu dengerin lagu galau, nanti kayak ini lebih baik dengerin lagu-lagu yang bikin kita happy, bikin Iya, kita semangat menjalani hari gitu kayak. betul. Jadi teman-teman, em, buat oh iya buat yang mungkin lagi belajar musik ya, mulai belajar musik tuh lagu-lagunya Silon Seven juga bagus tuh buat dipelajarin komposisinya, aransemennya gitu, chord-chordnya ya itu mudah sih apa maksudnya bukan mudah gimana. Em,
sederhana tapi eh sederhana tapi ya itu tadi enak didengar, tidak Iya. terlalu rumit kemana-mananya gitu. Jadi tetap tetap berkelas walaupun sederhana tapi tetap berkelas berkualitas seperti itu ya. Iya. Nah, kayaknya Mbak Lina masih ada pertanyaan lagi kah? Apa ya, kayaknya udah cukup ya. Hah? Udah cukup, yakin. Iya, yakin lah. Mbak Femi masih ada yang mau disampaikan nggak? Kalau dari aku cukup juga kayaknya Kak Iin. Cukup juga. Oh, Iya. oke. Ya, habis ini mau dengerin lagunya Sheila on Seven, Mbak? Iya. Ini habis ini mau pulang di jalan Oh, sambil dengerin lagu Sheila on Seven. Tetap Kak Iin. kenapa? Tetap dengerin. Tetap, Sambil iya. jalan pulang lintas kabupaten habis ini. Betul, betul. Bener juga, iya. Kayaknya dalam keadaan apapun dan musim apapun, Kak Femi selalu mendengarkan kayaknya ya. Iya, Gitu. senang dengerin lagu Kak. Tapi kurangnya ya itu, nggak pinter nyanyi. Sama kita. Fals Sama sih. melulu. Hancur deh akhirnya kemana. Dan apa? Oh ya, mungkin ada pesan buat siapa tahu gitu ya, siapa tahu ada personilnya Ceylon Seven yang dengerin kita, yang Iya. nonton ini nanti. Oh iya iya, siapa Ada tahu ya Kak. ini Oke. siapa tahu apa anything can happen gitu. Ayo, Mm-mm. ada pesan nggak dari Mbak Femi atau Lina? Kalau dari aku ini, Om Duta, Om Eros, aku dari kecil, dari SD itu tumbuh dengan lagu-lagu kalian. Harapannya suatu hari bisa ketemu, kalau bisa ketemunya di Jogja aja biar lebih berkesan, nggak di tempat konser di Semarang atau di mana gitu. Harapannya suatu hari kita nggak sengaja ketemu, atau sengaja ketemu juga boleh banget. Tetap pengen Disengajakan. ketemu suatu saat. Gitu Oh, aja, Kain. oke. Kalau dari Lina ada nggak? Ya, lagunya Silon Seven kan bagus-bagus, keren-keren gitu ya. Semoga tetap bisa menghasilkan lagu yang keren-keren, yang berkesan buat para pemuda-pemudi yang suka denger gitu ya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak. Nah, saatnya saya kembalikin lagi ke Lina selaku pemandu senior kita kali ini. Silakan. Ya, mungkin cukup ya acara siniar Bina Rasa siang ini ya. Apabila ada yang kata-kata dari saya yang tidak mengenakan atau tidak berkenan di hati, mohon maaf dan salam literasi.